sahabat RMN TV, saat ini kami berada di stasiun Radio Auri Divisi 2 di Payet. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sutaryo. Beliau adalah cucu dari Pak Wiro Sutomo. Nah, beliau adalah salah satu warga Payet yang ikut berperan dalam mendukung perjuangan pada masa setelah agresi militer Belanda kedua, di mana saat itu pimpinan bangsa yang sedang berada di Jogja ditangkap Belanda, dan melalui radio ini seluruh informasi tentang keberadaan Republik Indonesia dipancarkan ke daerah Sumatera sampai ke luar negeri. Baik, ini ada Pak Sutaryo. Ya, Bapak bisa menjelaskan secara singkat, Pak, ya, bagaimana Pak sebetulnya stasiun radio ini waktu itu? Stasiun waktu itu kan mau bertempat di Batu kan, hidup kita. Ya. Tempat Wonosari kan terlalu ramai, tidak berani. Setelah itu ke kantor desa, kebenaran pada waktu tahun 49 Pak Desa kan menjadi anggota DPR. Ya. Setelah itu ditunjukkan di tempat Mbak Wiro Sutomo. Oh ya. Karena kan Mbak Wiro Sutomo sini kan stok makanan kan banyak, jadi kan untuk data tentara kan cukup. Pak Prawiro Sutomo itu sebetulnya warga biasa atau pejuang? Petani biasa. Petani biasa. Pada waktu tahun 49 itu Sembah Kakung sudah enggak ada. Oh, enggak ada. Tinggal Mbah Putri. Mbah Putri. Ya. Jadi Pak Prawiro itu petani biasa, kemudian membantu para pejuang untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan di tahun 49. Oke. Baik. Di belakang kita ada bangunan 2. Ini situs atau saksi sejarah yang tidak bisa kita abaikan. Disinilah para personil PHB Auri yang dipimpin Bapak Budiarjo melaksanakan gerilya mendukung perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik Pak, kita masuk ke dalam Pak. Bisa Bapak jelaskan di seputarannya ada apa aja Pak koleksinya? Ini rumah aslinya dari Mbak Wiro Sutomo. Ini rumah sebelum, dan sebelah belakangnya rumah Dimasan ya. Tapi sebelumnya dikasihkan sama orang tua saya. Nggak tahu kalau di sini mau dibangun monumen, ya, dibawa pulang sama orang tua. Dan ini pun kelapa cabang 2 yang untuk tempat pemasangan pemancar radio, radio. Dan ini Mbak Wiro Sutomo aslinya. Oh ini Mbak Wiro Sutomo ini. Ya. Oh, ya. Dan ini anak cucunya. Kalau cucunya semua. Oh yang ini Pak Budiarjo ya. Ini teman Bapak Budiarjo. Oh ya. Ini anak Mbak Wiro Sutomo, anak Pak Sutomo, anak Pak Wiro Sutomo. Ya. Kalau ini anak buah dari Pak Budiarjo, ya, sedang mencoba mendirikan stasiun radio pada tanggal 1 Maret 49 ke seluruh dunia Pak ya. Betul. Ya, seperti kita ketahui bahwa proses penyiaran serangan umum 1 Maret itu tidak dilaksanakan tanggal 1 Maret, tapi pukul 2 dini hari tanggal 2 Maret 1949. Kemudian berita itu sampai ke Dewan PBB itu pada tahun yang sama tapi tanggal yang berbeda, jarak waktu kurang lebih 1 minggu. Disitulah ultimatum bahwa TNI atau Tentara Nasional Indonesia saat itu masih ada dan Indonesia masih berjuang. Ya. Kalau ini apa Pak? Ini stasiun Gunung Kidul, pelaku sejarah Bapak Budiarjo. Oh ya. Pada awal Desember 48 tugaskan untuk menyiapkan pesawat dan perbekalan lainnya untuk mengungsikan pemimpin kita ke luar negeri Pak ya. Ya. Jalan ceritanya Pak ya, sampai dengan artinya Pak Budiarjo dan kawan-kawan masuk ke daerah sini, akhirnya mendirikan atau membuat radio
sebagai jaringan komunikasi ke Sumatera dan luar negeri. Dan kalau ini Bapak Budiarjo yang Oh ya, ini yang ada di Jogja Pak ya. Oke. Sekarang ini ada di Museum Jogja, bisa dilihat di Museum Jogja. Peralatan-peralatan juga disimpan di sana. Kalau ini hanya pas kau yang angkatan 2019 yang berkunjung ke ya, sini Pak ya, melihat secara langsung termasuk ini 2020 angkatan 2020 berarti rutin Pak ya, ya rutin dari TNI Angkatan Udara berkunjung ke monumen ini. Stasiun radio di Banaran. Oh ya. Kalau ini pakaian Belanda. Belanda. Ini seragam para truknya Belanda yang terjun di pangkalan Gading ya, untuk mencari lokasi stasiun radio di stasiun Banaran ini Pak ya. Dan kalau ini tentara Belanda sedang turun di Gading, mau operasi mau mencari stasiun radio di lokasi pemantau radio di PJ2 di Auri di Banaran sini. Ya. Iya. Dan ini pasukan tentara Belanda yang sedang terjun payung di Gading Pak ya. Berarti pangkalan udara Gading itu dulu memang sudah operasional Pak ya. Iya, Sudah, artinya sudah ada sejak zaman itu. Dan ini tentara Belanda sedang mau mencari sini sampai di perempatan situ sampai nggak bisa masuk ke sini. Ya, karena mereka tidak tahu kalau peralatan itu ada di rumah ini. Kalau ini Pak Ini Pak Jumar di Jogja. Iya, di Jogja Pak ya. Kalau ini peragaan. 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 Ini rumah joglusnya itu yang dipakai. Oh ya. Nah sekarang kalau saya lihat Pak, ini temboknya sudah diganti. Tahun berapa tuh direnovasi? Sekitar 2012-an. 2012. Iya betul. Bangunan aslinya apa tuh Pak? Aslinya pakai bambu dulu. Pakai bambu ya. Iya. Bambu juga pakai bambu. Terus lantai bambu juga. Bambu juga. Jadi sersan udara Pak Sugiarjo yang menyiarkan itu, yang mengirimkan berita ke Sumatera dulu baru ke luar negeri. Ya. Kalau ini Pak Budiarjo. Pak Budiarjo. Ini sebagai pimpinannya waktu itu di sini Pak ya. Iya betul. Opsir Udara 3 Budiarjo. Ya. Ini Pak Surya Dharma. Oke, kita terus lihat koleksinya Pak. Ini radionya. Oh ya, radionya. Radio yang digunakan waktu itu Pak ya. Iya betul. Tapi sekarang sudah dimusyepan di Jogja. Di Jakarta, di Museum Satria. Di Jogja. Jogja. Oh ya, di Jogja. Baik. Jadi sama juga radio. Sama radionya. Sama. Di Dirgantara Mandala Yogyakarta Pak ya. Ya. Kalau ini, ini Pak Dirman sedang bergerilya dari Jogja menuju ke sampai Jawa Timur, lalu kembali lagi ke Jogja. Ya. Oke. Kalau di sini, Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian dapur rumah ini. Dulu Pak lubangnya untuk menyimpan alat-alatnya. Oh berarti ini dulu lubang Pak ya? Iya lubang. Lubang itu fungsinya apa? Tungku atau apa? Iya lubang. Hanya digali. Iya digali. Digali khusus untuk menyembunyikan alat-alat mesin genset, radionya, antenanya di sini Pak ya. Iya betul. Kemudian ditutup pakai kayu bakar, langsung sama lesung ini Pak ya. Iya, Berarti lesung ini masih asli sejak zaman dulu Pak ya. Iya betul ya. Demikian sekilas tentang monumen PHBO Isi 2 yang ada di Player. Monumen ini menjadi cagar budaya yang menjadi saksi terjadinya peristiwa atau perjuangan PHBO Uri secara bergerilya dalam menyampaikan informasi-informasi terkait tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya terima kasih Pak. Kami dari Dinas Penerangan TNI AU dalam hal ini bidang sejarahnya untuk ini Bapak. Semoga apa yang ada monumen ini akan menjadi cerita bagi generasi penerus sehingga mereka tahu bagaimana perjuangan kita, berjuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan ternyata tidak hanya tentara yang berjuang, tapi rakyat pun berjuang. Terima kasih Pak.